Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu mengenai perhitungan daya, efisiensi, dan kapasitas dari mesin pengolahan selai nanas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irma Afriani, NIM J1B020041, dan teman saya. Saya Lesti Marcelina dengan NIM J1B020051. Baik, mungkin langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama-tama ada Air-Bubble Vegetable Washer atau pencuci buah gelembung udara. Yaitu penghitungan daya mesin. Untuk menghitung daya mesin Air-Bubble Vegetable Washer, kita dapat menggunakan rumus yaitu daya P sama dengan aliran air atau debit Q dikali tekanan air P dibagi efisiensi daya diukur dalam satuan watt atau atau kilowatt kW. Aliran air diukur dalam satuan volume per waktu, yang dimana seperti liter per detik L per S atau meter kubik per jam meter kubik per hour. Tekanan air diukur dalam satuan tekanan seperti Pascal atau bar. 1 bar sama dengan 100.000 Pascal. Efisiensi mesin diukur dalam bentuk persentase persen. Yang dimana perlu diketahui bahwa rumus-rumus tersebut merupakan rumus dasar dari faktor-faktor seperti efisiensi mesin, kerugian energi akibat gesekan, dan karakteristik operasional lainnya yang dapat mempengaruhi daya yang sebenarnya diperlukan oleh mesin. Yang kedua yaitu menghitung efisiensi mesin, yang dimana untuk menghitung efisiensi mesin Air-Bubble Vegetable Washer ini yaitu dapat menggunakan rumus efisiensi sama dengan pemakaian efektif output dikali pemakaian energi input dikali 100%. Pemakaian efektif mengacu pada hasil atau pekerjaan yang berguna yang dihasilkan oleh mesin Air-Bubble Vegetable Washer dalam pencucian nanas. Misalnya, berapa persen nanas yang berhasil dicuci dengan bersih. Pemakaian energi input mengacu pada energi atau daya yang digunakan oleh mesin Air-Bubble Vegetable Washer untuk menjalankan operasinya. Hal ini dapat diukur dalam satuan watt atau kilowatt. Untuk menghitung efisiensi mesin Air-Bubble Vegetable Washer perlu menentukan pemakaian efektif dan pemakaian energi yang relevan dengan mesin tersebut. Kemudian pemakaian efektif tergantung pada kemampuan mesin untuk mencuci nanas dengan efisien. Sedangkan pemakaian energi tergantung pada daya yang dikonsumsi oleh mesin. Perlu diingat bahwa nilai efisiensi tersebut dapat bervariasi tergantung pada desain, kondisi operasional, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja mesin tersebut. Informasi spesifik mengenai mesin tersebut akan membantu dalam menghitung efisiensi secara lebih akurat. Setelah itu ada kapasitas mesin. Untuk menghitung kapasitas mesin Air-Bubble Vegetable Washer, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu seperti ukuran mesin, kecepatan putar, volume air, dan waktu pencucian. Secara umum, untuk menghitungnya dapat menggunakan rumus, yaitu kapasitas sama dengan volume air dikali kecepatan putar dikali waktu pencucian. Volume air adalah volume air yang digunakan dalam mesin untuk mencuci sayuran, yang biasanya dinyatakan dalam liter atau galon. Jumlah air yang tepat tergantung pada ukuran mesin dan jumlah sayuran yang akan dicuci. Yang kedua, ada kecepatan putar. Ini mengacu pada kecepatan putar dalam mesin. Kecepatan yang lebih tinggi biasanya memberikan pencucian yang lebih efektif. Tetapi dalam hal ini tergantung pada jenis sayuran atau buah-buahan yang akan dicuci. Kecepatan putar biasanya dinyatakan dalam putaran per menit (RPM). Yang ketiga, ada waktu pencucian. Ini adalah merupakan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mencuci sayuran di dalam mesin tersebut. Waktu ini tergantung pada jenis sayuran atau buah-buahan yang akan dicuci, tergantung pada tingkat kotoran yang ada. Waktu pencucian biasanya dinyatakan dalam menit.
Selanjutnya, mesin pengaduk dan pemanas TV wajan. Yang pertama, menghitung daya mesin. Untuk menghitung daya mesin pengaduk TV wajan, dapat menggunakan rumus berikut. Daya dalam kurung P sama dengan torsi dikali kecepatan sudut. Daya diukur dalam satuan watt atau kilowatt. Torsi diukur dalam satuan newton meter atau kilogram meter. Kecepatan sudut diukur dalam radian per detik. Untuk mengaduk selai nanas, mesin pengaduk akan memberikan torsi untuk melawan hambatan pengadukan selai nanas dan menghasilkan kecepatan sudut untuk memutar wajan. Yang kedua, menghitung efisiensi mesin. Untuk menghitung efisiensi mesin pengaduk selai nanas TV wajan, dapat menggunakan rumus berikut. Efisiensi sama dengan output dikurangi losses dibagi input dikali 100%. Input mengacu pada energi atau daya dimasukkan ke dalam mesin pengaduk untuk menjalankannya. Ini dapat diukur dalam satuan daya seperti watt atau kilowatt. Output mengacu pada pekerjaan atau energi yang dihasilkan oleh mesin pengaduk yang berguna dalam mengaduk selai nanas. Ini dapat berupa kekuatan putaran atau torsi yang diterapkan pada selai nanas. Losses mengacu pada kerugian energi yang terjadi selama operasi mesin, seperti kerugian gesekan atau kerugian panas. Kerugian ini mengurangi efisiensi mesin secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa nilai efisiensi mesin dapat bervariasi tergantung pada desain, kondisi operasional, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja mesin tersebut. Yang ketiga, menghitung kapasitas mesin. Untuk menghitung kapasitas mesin pengaduk TV wajan, dapat menggunakan rumus berikut. Kapasitas sama dengan luas permukaan wajan dikali kedalaman wajan. Luas permukaan wajan adalah luas permukaan bagian dalam wajan yang terlibat dalam proses pengadukan dan pemanasan selai nanas. Luas permukaan ini tergantung pada bentuk dan ukuran wajan yang digunakan. Jika wajan memiliki bentuk bulat, luas permukaan dapat dihitung menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu VR kuadrat, di mana R adalah jari-jari wajan. Jika wajan memiliki bentuk persegi atau persegi panjang, luas permukaan dapat dihitung dengan mengalikan panjang dengan lebar wajan. Kedalaman wajan menentukan volume selai nanas yang dapat ditumbuk oleh mesin. Kedalaman ini diukur dari dasar wajan hingga bagian atas. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.